Awal makhluk Nur Muhammad, akhir Rasul yang diutus Muhammad bin Abdullah. Dulu namanya Muhammad Nurullah, sekarang namanya Muhammad Rasulullah. Saya mau tanya nih, Nabi Muhammad masih Rasul nggak? Masih Nabi nggak? Ketika tubuhnya belum lahir, Nabi Adam sudah sholawat. Itu syariat Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu syariat yang turun di zaman itu, bahwa siapa yang berzahir Nur Muhammad pada wajahnya, maka malaikat sujud kepadanya. Itu sebabnya Nabi Adam dapat menjawab semua pertanyaan, karena ada Nur Muhammad di kepalanya, nur ilmu. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana madiatul ilm, akulah sumber ilmu, kota ilmu. Berarti ilmu Sayyidina Adam dari siapa? Ilmu nur Sayyidina Muhammad. Iman itu terbagi 3 jenis di kitab Mukhtasar Ihya. Tolong dihafalkan ya, maknanya bukan lafaznya. 1, iman tahqiqi. Apa istilahnya? Atau disebut iman hakikat, iman sebenar iman. Kalau di adat di Minangkabau kita nyebutnya adat sebenar adat. Ya. Iman sebenar iman. Apa iman sebenar iman? Ketika seorang hamba kolbunya mengenal siapa yang menguasai kolbunya, bahwa yang menguasai dirinya betul-betul zat yang maha berkuasa, penuh kasih sayang. Bapak ibu, saudara-saudariku, yang menguasai kolbu kita atau Allah? Nah, pengakuan yang menguasai aku adalah Allah, itu tasdik hakiki. Nah, kalau di kitab apa kalimatnya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahu, iman tahqiqi itu ayyan tawya qalbuka alam taslim walau khalafaka jami'u ahlil alam. Iman tahqiqi itu ketika hatimu mantap mengenal yang disembah, walaupun seluruh alam berselisih paham denganmu. Udah begitu belum kalau punya paham? Seluruh orang di Tanjung Pinang ini bilang sesat, tapi kita tahu kalau dia benar, karena dia bawa ilmu ma'rifatullah. Karena orang menyerang dia, menyesatkan dia, Bapak Ibu ikut kata orang atau ikut pengetahuan diri kita tentang orang itu? Yang mana? Yang mana? Nanti Bapak kalau ikut kata orang tetap dipakai. Kalau kiai itu ya, kalau ikut kata jamaah nanti tetap diundang. Jadi kalau masalah kiai guru ngaji itu sama kayak artis, takut nggak diundang lagi. Jadi banyaklah ustadz, guru ngaji, pendakwah dulu mengaji kepada seorang syekh tuan guru, lalu memusuhi seorang guru atau meninggalkan gurunya. Bahkan ketika guru dizalimi, dia diam. Kenapa? Dia takut juga dimusuhi seperti gurunya dimusuhi. Padahal ilmu yang dia peroleh diambil dari gurunya. Inilah asal muasal asas nama Siddiq pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab kepadanya? Abu Bakar, menurutmu kalau ada orang berangkat malam ini ke Al-Quds terus balik paginya, kamu percaya nggak? Nggak mungkin. Kata Abu Jahal, Abu Lahab nih, wah masuk nih bola nih, gol nih, kejebak nih Abu Bakar.
Abu Bakar, kamu tahu nggak? Yang begitu tuh sahabatmu, namanya Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Oh, kalau Sayyidina Muhammad yang berkalam, belum kau cerita aku sudah percaya. Walaupun semua penduduk Mekah nggak percaya, Sayyidina Abu Bakar percaya. Kalau mau belajar asas tasdik, itu ilmunya. Ini lain dengan fanatik. Fanatik itu nanti nomor 3. Jadi ada iman tahqiqi, ada iman istidlali. Imam istidlali ini nanya mana dalilnya, mana buktinya. Dalil ini terbagi juga. Ada dalil syar'i, mana dalil Quran sunnahnya. Kalau sekarang nggak laku kalau buka kitab kuning, Kiai. Orang nanyanya hadis nomor berapa. Itu pertanyaan bidah zaman now itu. Nggak pernah zaman dulu. Kitab-kitab kita nggak ada nomornya kok. Quran surat berapa, nomor berapa. Akhirnya hari ini banyak ustadz penghafal nomor, bukan penghafal ayat. Benar ya? Dan itu satu hal yang memprihatinkan. Itu dalil syariat. Kalau dalil kedua, dalil hukum adi, hukum alam. Oh, mana kesaktian dia? Nanyanya kesaktian. Jadi banyaklah jamaah itu suka cari kesaktian. Saya kalau diundang haul, orang cerita haul kesaktian, kita lawan itu. Nggak mau kita. Kesaktian sang kiai yang dihaulkan bukan itu, tapi ilmu dia. Cuma kita ingetin begitu nggak mau. Kita buka kajian kitab, oh jangan, itu kitabnya ketinggian. Yang jangan buka, kita buka kitab-kitab biasa aja. Bilang aja ente nggak paham ya nggak? Jangan kasih tahu orang buka kitab itu kitabnya ketinggian. Itu kejadian di mana-mana. Ya. Ada yang minta dalil akli. Isinya bab tentang mengisbat, menetapkan wujudnya ada atau tiada secara akal. Itu orang lebih oke, biasanya ilmuwan, orang-orang berpendidikan. Ya. Ada nggak pernah dengar dia sekolah tinggi tapi percayanya sama khurafat? Udah dengar? Sekolahnya tinggi tapi dalam bab rohani dia salah dalil. Dalilnya dalil hukum keramat. Itu kekeliruan banyak orang. Kalau orang berimannya pakai dalil ini yang paling steril, dalil akal. Baru masuk ke dalil syariat, baru masuk ke dalil hukum keramat tadi, hukum adat tadi. Kok mulai dari akal bukan syariat? Orang sebelum baca syariat, akalnya main nggak? Akalnya main? Cara memahami syariat pakai akal atau pakai dengkul? Hukum akli. Oleh karenanya Imam As-Sanusi mengatakan hukum akli dulu baru hukum syar'i. Ini bukan Mu'tazilah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru kalau orang langsung ke hukum syar'i, inilah yang terjadi hari ini. Orang baru hijrah, baru tobat, menyalahkan kiai karena dalil yang dia dapat dalam dalil syarak berbeda faham dengan kiai. Contohnya sarung kiai di bawah mata kaki, jenggot kiai kurang panjang. Apalagi kiai, saya prototin satu-satu nih. Ini contoh. Karena tidak masuk pakai dalil akli dulu. Akal itu muqaddimah masuk kepada syariat. Kalau orang tidak berakal, dia dapat hukum syariatnya. Bedanya kita tidak membenturkan akal dengan syariat karena akal itu bukanlah sumber dalil, tapi alat memahami dalil. Itu bedanya Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah. Dan yang ketiga, ini perbedaannya.
Kalau orang pakai akal, nggak masuk akal, dia tinggal gurunya. Kalau orang pakai dalil syariat, kalau dalilnya nggak di-upgrade, dia pecah kajian nama gurunya. Ya, ada dalil ketiga, dalil taklid, ngikut-ngikut. Nah, disinilah fanatik muncul. Dan memberantaskan fanatik hanya satu, ngaji kitab, ngaji pakai akal, ngaji pakai syariat. Contoh. Dikira sudah jadi wali nih, ya. Ngaji ma'rifatullah dapat pemahaman, bukan kesadaran. Ana sirrul insan wa fi sirri ana, ya. Aku sir insan, dalam sir aku adalah, begitu. Ana sirullah wa fi sirri ana. Apa pemahaman yang keliru karena taklid kepada guru yang tidak paham? Kata si guru yang tidak paham ini, dan dia taklid kepada orang ini. Insan itu ada sirnya, dalam sirnya ada Allah. Kalau Allah sudah di dalam, ngapain lagi sembahyang? Nih contoh. Dia taklid kepada cara berpikir ini. Saya mau tanya, setinggi-tinggi guru Anda bermakrifat yang tidak sembahyang itu, adakah makom dia lebih tinggi dari makom Syekh Abdul Qadir Jilani? Kalau ada, oke, kita lanjutin. Adakah makom dia lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW? Ada yang lebih tinggi? Nabi Muhammad udah jumpa Allah setiap dia mau. Kapanpun dia mau, dia jumpa Allah. Itu Sayyidina Muhammad SAW masih sholat kan? Jadi gak usah pakai dalil aneh-aneh. Masih sholat? Terus tuan guru yang itu kok gak sholat? Mungkin Nabi Muhammadnya beda sama kita. Karena ada ajaran begini, Muhammad yang mana katanya? Muhammad yang di Madinah itu bukan. Itu kekeliruan bahasa Melayu lama dipakai di Melayu sekarang. Contoh, Allah yang mana? Gak begitu cara memahaminya. Allah yang Rahman apa yang Rahim? Emang Allah Rahman Rahim lain? Yang Rahman kan dia juga, yang Rahim kan dia juga. Muhammad Nabiullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Abdullah, dia juga kok. Cuma bajunya yang diganti. Ya toh? Yang Muhammad Nurullah, dia juga yang Muhammad Nabiullah, dia juga yang Muhammad Rasulullah, dia juga yang Muhammad Nurullah. Makanya beliau punya nama juga Al-Awwal Al-Akhir, sebagaimana Allah menyebut dirinya Huwal Awwal Wal Akhir. Awal makhluk Sayyidina Muhammad, akhir makhluk beliau juga. Awal makhluk Nur Muhammad, akhir Rasul yang diutus Muhammad bin Abdullah. Dulu namanya Muhammad Nurullah, sekarang namanya Muhammad Rasulullah. Saya mau tanya nih, Nabi Muhammad masih Rasul nggak? Masih Nabi nggak? Ketika tubuhnya belum lahir, Nabi Adam sudah sholawat. Itu syariat Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu syariat yang turun di zaman itu, bahwa siapa yang berzahir Nur Muhammad pada wajahnya, maka malaikat sujud kepadanya. Itu sebabnya Nabi Adam dapat menjawab semua pertanyaan, karena ada Nur Muhammad di kepalanya, nur ilmu. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana madiatul ilm, akulah sumber ilmu, kota ilmu. Berarti ilmu Sayyidina Adam dari siapa? Ilmu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir ini ditunjukkan oleh Allah. Posisi dia waktu Nabi ada dulu, waktu di Madinah, waktu di Mekah sudah ada belum? Dikasih unjuk, cuma saya nggak boleh cerita, nanti dibilang khurafat. Kenapa beliau mengatakan semua wali di bawah telapak kakiku? Itu beliau sudah dikasih unjuk. Ya, cuma ini bab rahasia ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Maka orang bertarekat, orang berahlus sunnah, orang beragama, agama apapun, tarekat apapun, pasti tiga itu aja. Ada yang betul-betul iman hakikat, ada yang imam berdalil, ada yang iman taklid, dan yang sempurna iman hakikat. Iman hakikat nih kalau bahasa kasarnya gini, apa buktinya teh tarik itu enak? Minum langsung, zauk langsung. Apa buktinya madu itu enak? Langsung diminum. Kalau seluruh orang Pulau Bintan ini, Tanjung Pinang ini mengatakan madu nggak enak, Kiai, tapi Pak Kiai sudah minum madu, sudah merasakan madu manis, Pak Kiai pasti melawan semua orang di Pulau Bintan ini, benar nggak? Saya nggak ikut kalian, aku sudah rasa ini barang. Itu iman hakikat, iman tahqiqi. Kalau imam pakai dalil, dia belum tahu rasanya, dia cuma mandang-mandang aja. Ini rasa air mineral, ini rasa air teh tarik. Kalau ini rasanya mirip aqua, kalau ini rasanya mirip teh apa kalau teh tarik itu? Mirip adni lah gitu ya. Jadi dia memiripkan dengan suatu, kita sebut kias. Jadi orang kalau imamnya iman dalil, dia belum mencicipi manisnya iman, dia baru menteorikan iman. Makanya kawan-kawan saya peneliti-peneliti di kampus, kita ajak, bro, dokter, profesor, jangan hanya meneliti tasawuf, ikutlah mencicipi, memakan, merasakan, mengkonsumsi rasa bertasawuf. Jangan hanya meneliti Tuhan, tapi rasakanlah bagaimana rasanya bertuhan.